teman-teman, di sini Febri akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembebanan bunga kredit yang diberikan oleh perbankan. Nah, jadi ada 3 klasifikasi bunga yang dibebankan oleh perbankan. Bunga kredit yang dibebankan oleh perbankan. Oke. Jadi yang pertama itu teman-teman itu ada namanya perhitungan flat rate. Yang kedua itu ada namanya perhitungan slide rate dan yang ketiga itu ada namanya perhitungan floating rate. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perhit tentang perhitungan tiga perhitungan tersebut. Jadi kalau misalnya kita perbankan itu menggunakan pembebanan kreditnya dengan menggunakan perhitungan flat rate, di mana perhitungannya itu bunga kredit yang diberikan per periode itu akan sama, akan tetap, dan angsurannya juga akan tetap. Nah, yang kedua itu dengan metode yang disebut dengan perhitungan sliding rate, di mana perhitungan sliding rate tersebut yaitu kita mengkalikan persen bunga dengan sisa pinjaman. Jadi bunga per periode itu semakin lama semakin menurun. Nah, yang ke dan angsurannya pun otomatis juga menurun gitu. Terus yang juga metode sliding rate ini juga disebut dengan metode menurun. Nah, nah kalau menggunakan metode perhitungan floating rate, di mana perhitungan ini berdasarkan pada tingkat suku bunga per periode yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Febri buat suatu ilustrasi biar teman-teman semakin paham tentang 3 jenis pembebanan kredit yang diberikan oleh bank. Oke. Febri akan menjelaskan tentang ilustrasi pembebanan bunga kredit. Nah, sebelum Febri jelaskan, Febri mau mereview dulu tentang 3 jenis yang tadi Febri sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ada 3 jenis pembebanan bank memberikan fasilitas. Pertama ada dengan metode flat rate, ada namanya sliding rate, dan yang ketiga itu floating rate. Nah, di sini Febri ilustrasikan ya contoh soalnya kayak ini. Febri telah buat Febri Star ini memperoleh fasilitas kredit dari bank BPN gitu sebesar 240 juta. Nah, kemudian dengan suku bunganya 12%, dengan biaya administrasi kredit itu 500.000. Kemudian provisinya 0,5%. Jadi diminta hitunglah jadi hitunglah besar biaya dengan menggunakan perhitungan flat rate dan perhitungan sliding rate. Kemudian untuk perhitungan flat rate itu Febri buat dengan bulan 1 sampai bulan 4 itu dapat 12%. Kemudian dari bulan 5 sampai bulan 8 itu 14%. Kemudian dari bulan 9 sampai bulan 12 itu 15%. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian. Jadi teman-teman, hal yang pertama kali kita menghitung pokok pinjaman dulu. Nah, untuk menghitung rumus pokok pinjaman ini jumlah pinjaman kita dibagi dengan jumlah per tahun gitu kan. Jadi 240 juta tadi dibagi 12. Jadi jumlahnya itu 20 juta. 20 juta. Jadi kita udah tahu pokok pinjamannya itu senilai 20 juta. Nah, terus hal yang kita lakukan kemudian itu menghitung suku bunga. Nah, untuk suku bunga di menggunakan flat rate yaitu persen dikali pinjaman per tahun. Jadi kan tadi kan suku bunga itu tuh 12% kan, jadi teman-teman jadi dikaliin tadi 240 juta dibagiin 12 satu jumlah tahun per bulan gitu. Nah, jadi suku bunga dengan menggunakan flat rate itu 2.400.000. Sebelum itu kan Febri udah jelaskan kan kalau seandainya angsuran sama suku bunganya tetap kalau menggunakan flat rate. Nah, jadi seperti di sini jumlahnya tetap dari setiap bulan angsuran dan suku bunganya tetap, jadi tetap sama sampai 12 bulan.
Ya, jadi di sini kita metode kedua yaitu metode sliding rate. Dimana kalau metode sliding rate sama seperti floating rate, kita mencari pokok pinjaman dulu. Jadi pokok pinjaman ini kan yang tadi Febri udah jelasin, atau mau diulang lagi juga apa-apa sih. Pokok pinjaman sama dengan jumlah pinjaman dibagi jumlah angsuran. Jadi langsung aja 24 juta dibagi 12 sama dengan 20 juta. Nah, untuk yang cara menghitung suku bunganya, jadi kan Febri tadi bilang review yang waktu itu bahwasanya persen bunga dikali sisa pinjaman. Nah, jadi untuk bulan pertama itu kita dengan menggunakan rumus ya suku bunga sama dengan jumlah tingkat bunga, tingkat suku bunga dikaliin dengan pinjaman dikali 1 kemudian dibagiin 12. Nah, jadi 12% dikaliin 240 juta dikali 1 dibagi 12 gitu. Kemudian hasilnya 2.400.000. Nah, untuk bulan kedua kan dia kan sisa pinjamannya kan dikurangin pokok pinjaman. Jadi tadi kan dia pinjaman awal itu 240 juta. Nah, dikurangi 20 juta dari pokok pinjaman. Jadi jumlahnya 220 juta. Nah, sisa pinjaman itulah yang kita gunakan untuk menghitung suku bunga dari bunga kedua ini. Dan bunga ketiga kita hitung dari bunga kedua, sisa pinjamannya, dan seterusnya gitu. Nah, untuk lebih jelas Febri telah buat tabel di sini, tabel. Nah, dari bulan itu berbeda di suku bunganya karena setiap suku bunganya berbeda dan jumlah aksara otomatis juga berubah dan jumlahnya menurun. Itu yang disebutkan kalau sliding rate itu adalah metode menurun, juga disebut dengan metode menurun. Nah, jadi yang ketiga, metode kedua ini metode sliding rate. Nah, ya sama menghitung jumlah pokok pinjaman dulu. Nah, kan Febri sudah bilang itu bulan 1 sampai bulan keempat itu dengan 12%, dan bulan ke 5 sampai bulan ke-8 itu 14%. Nah, kemudian dari bulan 9 sampai bulan 12 itu 16%. Jadi kita hitung dulu yang rumus yang awal itu sama seperti rumus pertama itu. Nah, jadi bunga sama dengan 12% dikaliin 2 juta. 240 juta dikaliin 1 dibagi 12, jumlahnya adalah 2.400.000. Nah, jadi untuk bulan 1 sama bulan 4 itu sama. Kemudian di bulan ketiga, di bulan ke-5 sama bulan ke-8 itu menggunakan suku bunganya 14%. Kemudian di bulan ke 9 sampai ke bulan 12 suku bunganya itu menggunakan 16% gitu. Jadi jumlahnya itu akan berbeda setiap 4 bulan sekali karena sesuai dengan perjanjian di awal itu, perjanjian yang kita buat soal itu. Nah, ngerti kan? Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi unit kredit. Nah, di akuntansi unit kredit ini dilakukan oleh administrasi bagian kredit. Jadi bagian administrasi kredit ini mencatat transaksi apa aja sih? Jadi di administrasi unit kredit ini mencatat yang pertama yaitu tentang persetujuan pemberian kredit, dan yang kedua itu adalah penurunan plafon kredit, dan yang ketiga yaitu adalah pencairan atau penarikan plafon kredit, dan yang keempat adalah pembiayaan bunga oleh nasabah. Nah, dan yang kelima itu pelunasan pokok pinjaman, dan keenam penghapusan kredit, ketujuh adalah kredit giro debit, dan yang ke-8 yaitu adalah jaminan yang dikuasai. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus ilustrasinya, bagaimana cara mencatat transaksi-transaksi tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus supaya teman-teman sekalian bisa mengerti tentang akuntansi unit kredit yang diberikan oleh bank. Jadi contohnya seperti ini, PT Febristar adalah disetujui platform KRG. KRG itu adalah kredit rekening giro
sebesar 25 juta dengan tingkat bunganya itu 15%. Kemudian dengan biaya kreditnya itu 500.000 dan pelunasan kredit dengan provisinya itu 0,5% dari platform yang diberikan. Kemudian ada namanya biaya materai itu Rp 50.000 dan biaya notaris itu Rp 25 juta. Nah, jadi bagaimana sih cara administrasi kredit untuk mencatat semua transaksi tersebut? Jadi ada 3 tahap dalam persetujuan kredit tersebut. Tahap pertama yang dilakukan oleh administrasi kredit yaitu persetujuan fasilitas kredit dengan cara kita mendebit akun rekening administrasi RP fasilitas yang dicairkan ke nasabah, kemudian di kreditnya yaitu administrasi rupiah fasilitas kredit yang disetujui sebesar 25 juta. Nah, kemudian tahap kedua yaitu penurunan platform atau penerimaan kredit. Nah, di penurunan platform dan penurunan kredit ini pertama kali kita catat di akun debit, yaitu adalah fasilitas kredit yang diberikan pada rekening giro. Nah, sebesar 25 juta tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mencatat biaya-biaya? Jadi tahap ketiga adalah pendebitan biaya-biaya. Nah, di pendebitan biaya-biaya tersebut pertama kita mendebit semua jumlah dari biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah. Nah, dan jumlah tersebut adalah dimasukkan di rekening giro nasabah. Nah, seperti contoh di kredit itu adalah provisi kredit, yang provisi kredit itu 0,5%. 0,5% jadi jumlahnya kita langsung aja ya, 125.000. Kemudian ada yang namanya pendapat administrasi bank sebesar 500.000. Kemudian ada surat berharga itu 50.000 dan lain-lain itu biaya notaris maksudnya gitu. Nah, sudah itu kita jumlah biaya-biaya tersebut, kemudian biaya-biaya tersebut kita masukkan di debit itu senilai 3.175.000. Nah, kemudian sudah kita persetujuan dan penurunan. Kemudian kalau seandainya kita mau menarik uang pinjaman tersebut, jadi Tuan Febri ini menariknya dengan cek sebesar 500.000 secara tunai. Nah, jadi transaksinya itu di jurnal akuntansi, di jurnal transaksinya, maka debitnya itu rekening giro KRK sebesar 5 juta, kemudian kas itu sebesar 5 juta. Nah, kemudian kalau seandainya kita nih mau bayar bunga kredit nasabah, bagaimana yang dilakukan? Jadi pertama seandainya contohnya begini ya, kita buat contoh yang beda. Contohnya itu adalah PT Jaya Kusuma. PT Jaya Kusuma KRG, kredit rekening giro, dia memperoleh fasilitas itu sebesar 25 juta dengan tingkat bunganya sebesar 16% nih. Tingkat bunga sebesar 16% dalam jangka waktunya 30 hari. Nah, terus dari total itu hanya mendapatkan 10 juta yang terpakai pada awal bulan membayar penyelesaian. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan transaksi tersebut? Kita hitung dulu bunga kreditnya. Di mana bunga kredit itu dari yang kita pelajarin tadi, yang sebelum-sebelumnya pembebanan itu artinya total kreditnya tuh dikalikan dengan suku bunga yang diberikan, kemudian dikalikan dengan jumlah hari, dibagikan jumlah hari per tahun. Nah, jadi teman-teman bunga kredit tersebut kan totalnya 10 juta gitu, dikaliin dengan suku bunga yang diberikan oleh bank itu sebesar 16%. Jadi 10 juta itu kita kalikan dengan 16%. Kemudian jangka waktu tadi saya sudah sebutkan itu 30 hari. Jadi 30 dibagikan 1 tahun itu 360 hari. Jadi 10 juta dikalikan 16%, kemudian dikalikan 30 dibagi 360, artinya bunga kredit yang diberikan itu adalah 133,33 133.333. Kemudian kita mencatat bagaimana pencatatan bunga tersebut. Jadi pencatatan bunga tersebut di jurnal transaksinya yaitu kita mendebit rekening giro nasabah pada
kredit rekening giro sebesar 130.333 yang tadi kita hitung tadi, teman-teman. Nah, kemudian untuk seandainya kita mau melunasi semua kredit nasabah. Nah, bagaimana cara transaksinya? Jadi seandainya kan kita nih kita buat contoh kasusnya itu PT Sukamaju gitu. PT Sukamaju ini adalah debitur dari bank BNP seandainya. Kemudian melunasi pokok kreditnya sebesar berapa? 50 juta seandainya gitu. 50 juta itu bagaimana cara kita menjurnalnya? Nah, jadi cara kita menjurnalnya pertama di posisi debit itu ada namanya rekening giro nasabah pada fasilitas kredit yang diberikan. Nah, jadi sebesar jumlahnya 50 juta itu, teman-teman. Kemudian kalau seandainya kita ingin mencadangkan bunga kredit tersebut, bagaimana caranya? Jadi saya kasih contoh kasus lagi gitu. Udah gitu, contoh kasusnya kayak gini. Bank kita buat di sana bank BPN, walaupun itu ya. Nah, bank BPN ini melakukan pencadangan bunga kredit yang semua fasilitasnya itu kreditnya itu adalah KRK atau kredit rekening goran, kemudian KRG kredit rekening giro sebesar 150 juta pada bulan Agustus 2004. Kemudian bagaimana cara kita mencetak jurnalnya? Kemudian di jurnal di posisi debit itu ada namanya RRA pada akru kredit itu sebesar 150 juta. Kemudian di kredit itu ada KRK, HBL, KRK atau KAB atau KRG itu senilai 150 juta. Nah, kemudian itu transaksi refreshing bunga kredit itu kalau seandainya saya ingin menjelaskan semua mungkin waktunya tuh agak sedikit lambat ya presentasi online pada saat ini. Jadi mungkin saya akan jelaskan tentang refreshing bunga kredit dan penghapusan kredit sampai kredit nasabah, sampai situ aja mungkin ya. Jadi kalau seandainya refreshing bunga kredit, jadi teman-teman kalau kita mau buat kasusnya kayak gini, kita buat kasus kayak contohnya seperti ini. Bank BPN gitu melakukan refreshing bunga kredit ya untuk semua fasilitas yang diberikan seperti KRG tadi yang saya jelaskan, KEB dan KRG. Nah, sebesar 150 juta. Terus bagaimana cara kita menjurnal tersebut? Jadi teman-teman hal yang harus kita lakukan itu pertama kita mendebit HBL atau KRK, KRG 150 juta, kemudian RRA pada akru kredit sebesar 150 juta. Kemudian lagi untuk yang transaksi kan masih banyak transaksi gitu. Nah, mungkin penghapusan kredit nasabah ini saya akan jelaskan tentang penghapusan kredit nasabah, jurnalnya itu kayak mana, dan yang terakhirnya mungkin Febri nggak bisa jelasin yang itu karena waktunya juga ya. Nah, contohnya kayak gini teman-teman ya. PT Timur Raya merupakan sebuah salah satu debitur kayak itu. Menunggak pelunasan kredit karena macet gitu sebesar nilainya anggaplah 150 juta gitu. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Jadi cara menjurnalnya itu cadangan kredit 100.000 pada fasilitas kredit yang diberikan itu 100.000. Nah, masih banyak sih yang mau saya jelaskan ini tentang pembayaran tunggakan yang bermasalah, kemudian tunggakan bunga kredit gitu. Tapi mungkin itu nggak kita jelaskan nanti. Mungkin kita jelaskan tentang sekarang kita akan jelaskan tentang akuntansi kredit dalam valuta asing. Nah, sebelum itu Febri nggak bisa jelaskan secara panjang ya tentang mau jurnal juga karena waktu juga kan di waktu. Jadi Febri akan jelaskan secara singkat aja ya teman-teman. Jadi akuntansi valuta asing, kredit dalam valuta asing ini yang disebut itu yang memberikan kredit dalam bentuk valuta asing falas gitu kan. Nah, terus pemberian valuta asing itu diberikan berupa valuta dari Amerika, yaitu dolar Amerika atau USD. Nah, di tingkat bunga nasional dan juga ketentuannya itu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, kredit yang diberikan transaksi ekspor ataupun impor itu suku kredit bunganya biasanya 2% gitu teman-teman. Terus di atas suku bunga LIBOR dan SIBOR. Oke,